Anggota Polsek Karanganyar Polres Kebumen berhasil menangkap penjual bubuk mercon berinisial NK warga Kecamatan Seruang, Kebumen. Satres Narkoba Polres Bengkalis mengamankan kurir narkoba yang membawa 2,6 kg sabu. Pelaku ditangkap usai menjemput paket narkoba. Lantas Polri kembali menggelar mudik gratis presisi 2024. Mudik gratis Korlantas Polri melayani rute atau tujuan mudik ke sejumlah wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Anggota Polsek Karanganyar Polres Kebumen menangkap penjual bubuk mercon berinisial NK, warga Kecamatan Seruang, Kebumen. Berikut barang bukti sebanyak 3 kg bubuk mercon. Kapolres Kebumen AKBP Reki melalui Kapolsek Karanganyar AKP Jakaria menjelaskan penangkapan dilakukan saat tersangka akan melakukan cash on delivery dengan seorang pembeli. Selain itu, petugas juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya 3 kg bubuk mercon, sumbu yang masih dalam bentuk lembaran dikemas pada sebuah plastik kresek hitam yang akan dijual dengan sistem COD. Menurut pengakuan tersangka, dirinya mendapatkan keuntungan Rp30.000 untuk setiap menjual 1 kg bubuk mercon. Sebelum ditangkap, NK mengaku telah menjual bubuk mercon sebanyak 9 kg dan akibat perbuatannya tersangka dijerat ancaman maksimal 20 tahun penjara. Berawal dari anggota reskrim yang melaksanakan patroli di jalan pedesaan termasuk di Desa Candi, menemukan 3 anak yang sedang tongkrong di area pesawahan. Karena anak itu mencurigakan, 3 anggota Polsek itu mendatangi dan menanyakan bahwa mereka itu lagi menunggu COD-an untuk penjualan alat bahan petasan. Untuk tersangka yang diamankan mungkin bisa dijelaskan, udah. Tersangka yang diamankan bisa dijelaskan namanya siapa? Untuk 3 orang tersebut, dia hanya sebatas membantu. Dari hasil interogasi ketiga anak tersebut, didapat dari hasil interogasi anak tersebut mengaku hanya disuruh, dan setelah itu untuk menjualkan, dan tetangganya inisial NK, warga Sidoagung, Kecamatan Seruang. Atas petunjuk yang didapatkan, kemudian anggota melaksanakan penyelidikan di rumah NK
dan didapatkan NK dari rumahnya. Dari tersangka NK ini Polsek Karanganyar bisa mendapatkan apa saja kemudian? Dari hasil patroli dan menemukan 3 anak tersebut, dari NK mendapatkan 3 bungkus serbuk petasan yang masing-masing 1 bungkusnya 1 kilogram. Jadi 3 bungkus, jadi 3 kilogram yang dikemas dalam bungkus plastik dimasukkan ke dalam tas Kenny. Sementara itu, Satres Narkoba Polres Bengkalis mengamankan kurir narkoba yang membawa 2,6 kg sabu. Pelaku ditangkap usai menjemput paket narkoba. Ini bermula dari informasi yang didapat dari masyarakat di mana narkotika disebut dipasok ke pesisir Pulau Sumatera melalui Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Bengkalis. Saat diamankan, tim Elang Malaka terdiri dari Sat Narkoba, Reskrim Pol Airut serta Bea Cukai menemukan 4 bungkus diduga narkotika jenis sabu di dalam tas ransel. Dari hasil interogasi, tersangka mengakui diminta seseorang untuk mengantarkan paket sabu ke Dumai. Selain itu, tersangka juga mengaku mendapat upah sebesar 20 juta rupiah untuk mengantarkan paket narkoba. Namun baru diterima sebesar 500 ribu rupiah. Jadi berdasarkan informasi yang kita terima dari masyarakat bahwa akan ada peredaran narkoba yang diduga jaringan internasional yang berasal dari negeri seberang yang akan masuk ke Sumatera, yaitu melalui perairan Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Atas informasi ini yang kita dapat pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, kami membentuk 3 tim berangkat menuju TKP, kemudian kami melakukan briefing untuk melakukan penangkapan ataupun pengungkapan terhadap narkotika jaringan internasional tersebut. Sekira pukul 23.30 WIB di jalan lintas Paning Dumai, tepatnya di Desa Sepahat, di jalan lintas tersebut kami menemukan dan menangkap 1 orang laki-laki berinisial SY, umur lebih kurang 40 tahun, tinggal di Jalan Nelayan Darat Gang Turi nomor 11 Dumai, yang mana pada saat penangkapan kami menemukan 1 buah tas ransel warna hitam, di mana dalam tas tersebut ditemukan bungkusan. Yang bungkusan pertama berisikan sabu, bungkusan kedua juga berisikan sabu, diduga narkotika jenis sabu. Bungkusan ketiga juga diduga narkotika jenis sabu. Rencana diedarkannya di wilayah mana, Konan? Setelah kita melakukan penangkapan dan interogasi, pelaku mengakui barang tersebut akan dibawa ke Dumai. Akan dibawa ke Dumai dan diedarkan di Dumai. Dan pelaku juga mengakui di atas suruhan. Dari keterangan dia kami temukan inisial PH yang menyuruh. Pelaku sudah menjalankan aksinya berapa lama, Konan? Dari informasi dan juga keterangan yang kami dapat, dan bahkan dari bukti yang ada di HP pelaku, ini yang ketiga kalinya dia melakukan penjemputan atau berlaku sebagai kurir dalam hal peredaran. Beralih ke informasi, Satreskrim Polres Simalungun menggelar konferensi pers terkait 3 truk bermuatan kayu yang sebelumnya diserahkan oleh Polsek Seribu Dolok dari Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun adalah legal dan memiliki dokumen yang sah. Satreskrim Polres Simalungun menggelar konferensi pers terkait 3 truk bermuatan kayu yang sebelumnya diserahkan oleh Polsek Seribu Dolok dari Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun adalah legal dan memiliki dokumen yang sah. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Simalungun AKP Hulam Yanwar Lutfi memaparkan bahwa telah dilakukan serangkaian pemeriksaan intensif terhadap sopir truk
dan pengelolaan lahan perhutani, hak pengusahaan hutan, meliputi pengecekan titik koordinat areal penebangan kayu dan pemeriksaan keabsahan dokumen pengangkutan kayu bersama pihak KPH Wilayah 2 Pematang Siantar dan BPHL Wilayah 2 Medan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa aktivitas penebangan dan pengangkutan kayu tersebut telah mematuhi regulasi yang berlaku. Lebih lanjut, Satreskrim Polres Simalungun menjelaskan bahwa pemilik PHT telah mendapatkan izin resmi dari BPHL dan telah melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak melalui CPU H2 online sehingga surat keterangan sah hasil hutan kayu dapat diterbitkan. Selain itu, barang bukti berupa 3 truk cold diesel bermuatan kayu beserta dokumen SKS HHK telah diserahkan kembali kepada pengelola PHT Antonius Sinaga dan sopir truk tersebut. Dari Humas Polres Simalungun melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, demi menjamin situasi Kamtibmas dalam bulan suci Ramadan ini, personel Ditsamapta Polda Sumsel lakukan patroli hunting rutin di seputaran kota Palembang. Dari hasil kegiatan ini didapati sekelompok pemuda yang membawa senjata tajam serta petasan diduga hendak melakukan tawuran dan sekelompok remaja yang hendak melakukan balap liar. Ada saksi di sini, Pak. Kamu dari tadi kami panggil. Jalannya menuju ke sini, Pak. Masa aku udah tadi, kamu tahu. Sini kan lo tadi, apa lagi? Itu motor siapa? Sini kan lo tadi. Dia lari kemana? Udah lewat sini. Depan. Nah, langgar. Sementara itu, Polresta Barelang mengungkap kasus judi online dengan omset 2,2 miliar rupiah yang beroperasi di Batam, Kepulauan Riau, serta mengamankan 12 orang tersangka dan sejumlah barang bukti. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Mapolresta Barelang pada Rabu pagi. Satreskrim Polresta Barelang berhasil mengungkap kasus judi online serta mengamankan 12 orang tersangka yang terdiri dari 11 orang telemarketing dan 1 orang bandar di Batam, Kepulauan Riau. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto mengatakan kasus judi online ini terungkap setelah polisi menerima laporan informasi terkait adanya aktivitas mencurigakan di apartemen Sky Garden, Lubuk Baja, Batam. Ia menyebut kasus permainan judi online yang meraup omset 2,2 miliar rupiah dalam waktu 1 bulan tersebut juga terselubung dengan jaringan judi online di Kamboja. Sore ini atau siang ini kita lakukan rilis yaitu pengungkapan judi online yang dimana websitenya yaitu akunnya yaitu boscuan 89@com ya, di sini. Ada 2 TKP yang berhasil kita amankan di situ yang kita lakukan penggerbekan yaitu di apartemen Sky Garden di Lubuk Baja dan di apartemen Egiton di Bangkok. Jadi ada beberapa barang bukti yang sudah kita amankan, ada 12 pelaku atau tersangka, yang 11 orang sebagai telemarketing, yang 1 orang sebagai pengelola atau sebagai bandarnya atau bosnya dalam permainan judi online. Server utama atau bos utamanya ada di Kamboja. 12 orang pelaku judi online tersebut menggunakan modus operandi dengan mengirimkan pesan siar melalui WhatsApp ke nomor handphone orang yang pernah bermain judi online untuk membuka situs judi online, sehingga orang-orang bermain judi online tersebut, dan setelah itu pengelola mendapatkan keuntungan. Karena perbuatannya, para tersangka dijerat ancaman pidana penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebesar 10 miliar rupiah. Humas Polresta Barelang melaporkan untuk Polri TV.
Masih dalam rangkaian informasi kriminal lainnya, pemirsa, dalam mengantisipasi adanya tahanan yang kabur, Polres Palopo melakukan pengecekan sel Mapolres pada Rabu 20 Maret 2024. Kapolres Palopo mengecek semua sisi yang bisa jadi tempat tahanan kabur dan juga barang pribadi milik tahanan. Kumpul barang Polres Palopo melakukan pengecekan keamanan sel tahanan untuk mengantisipasi adanya tahanan yang kabur. Sidak tersebut dipimpin langsung Kapolres Palopo AKBP Salvi Napsikin, didampingi personil dari satuan lainnya. Selain memeriksa ventilasi, Kapolres Palopo juga mengecek barang bawaan para tahanan. Di mana hasilnya tidak ditemukan adanya benda berbahaya atau melanggar. Namun meski semuanya dalam kondisi aman, AKBP Salvi Napsikin tetap memerintahkan Kasat Tahti Ibda Hamsa agar terus memantau aktivitas tahanan. Salah satunya dengan tidak menyimpan sarung atau kain dalam sel tahanan yang bisa memicu terjadinya hal yang tidak diinginkan. Seperti yang diketahui bersama, di bawah arahan Kasat Tahti, tahanan Polres Palopo kini disibukkan dengan bimbingan agama. Hal tersebut membuat Kapolres Palopo menitipkan pesan kepada Ibda Hamsa agar giat keagamaan makin ditingkatkan, khususnya di bulan suci Ramadan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.